jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Ternyata kita bisa menjalin silaturahim ya di mana aja. Nih semuanya nih tempat-tempat bisa termasuk pada saat kita membeli takjil. Ya, Masya Allah, buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah dahsyatnya tarawih di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaannya apakah benar ya pada saat sholat tarawih itu ada urutan surah yang dibaca? Karena kalau kita biasa masuk ke masjid itu ada urutan itu macam-macam tuh ya. Mulai ada yang qol 11 Al-Hakumut ya. Sampai selesainya Al-Kafirun ini Masya Allah. Apa benar ada urutan surahnya Ustadz? Dan kalau nggak dibaca apakah diacak boleh? Nah mohon izin untuk tarawih. Karena sampai ditulis takut ngacak ini gitu ya kan. Mohon izin tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Utsman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang sangat kreatif untuk membantu para jamaah dalam ibadahnya. Jadi ternyata kalau kita pahami bahwa sholat itu kan kita harus tahu dulu mana rukunnya, mana syarat sahnya. Sholat itu cukup membaca Al-Fatihah lalu ruku itu sudah sah. Tapi ulama kita supaya kita tidak kesulitan dan diberikan kemudahan dikasih. Nih bagi yang mau terawih 8 rakaat plus 3 witir bacanya dari surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian rakaat kedua baca surah Wal Asri. Kemudian rakaat ketiga baca surah Wailul Al-Humazah. Kemudian baca surah Alam Tara Kaifa. Kemudian baca rakaat kelima Li'ilafi Quraisy. Kemudian rakaat keenam baca surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Rakaat ke-7 baca Inna A'tayna. Rakaat ke-8 membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian witir 2 rakaat Idza ja dan Tabbat. Kemudian witir 1 rakaatnya kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, wa rabbin nas, selesai. Jadi ulama kita memberikan kemudahan seperti itu sambil kita tahu ini rakaat keberapa. Kan biasanya kita bingung tuh. Ini udah keberapa? Kemudahan yang kedua yang diberikan para ulama kita ternyata bacaan Bilalnya itu loh. Setelah 2 rakaat bacanya apa? Ya, fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Allah. Wa maghfiratan wa rahmah. Gitu. Tawwab ya wasi'al maghfirah. Ya arhamar rahimin. Al-Halifatul Awwal Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sabar. Jadi dikasih urutan. Habis itu Benar. Umar. Betul. Habis itu Utsman. Habis itu Ali. Dan ketahuan kalau sudah Karena 8. ada 4 khalifah, jadi kalau misalnya 8 rakaat, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, kemudian Utsman, Ali. Jadi 4 kali salam ada 4 khalifah yang disebutkan. Kalau 20 rakaat ada selang-selingnya. 1 fadlan minallahi wa kemudian Abu Bakar, kemudian fadlan minallahi wa kemudian Umar, fadlan minallahi wa kemudian Utsman, fadlan minallahi wa kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi ulama kita memberikan kemudahan. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus berurutan, maka tidak diharuskan. Kenapa? Nanti malah juga menyusahkan bagi orang-orang mungkin yang hafalannya masih baru. Hafalannya Ustadz, hafalan saya cuma kuliah aja Ustadz. Gak apa-apa kalau kuliah terus dalam tarawihnya. Hafalan saya cuma kulhu aja Ustadz, silahkan kulhu aja. Ada juga misalnya penghafal Al-Quran. Ustadz saya mau khatamkan Al-Quran dalam tarawih saya. Bagus, subhanallah. Pakai Quran standing, berdiri dia baca Al-Qurannya. Maka juga bagus. Tapi ada adab-adabnya. Adab membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah dalam sholat itu bagusnya dari juz awal ke juz akhir. Jadi jangan misalnya kulhu dulu baru kulya, tidak. Tapi berurut, kulya baru kulhu. Jadi yang tinggi dulu baru ke bawah. Atau maksudnya juz awal dulu baru juz akhirnya. Misal rokat pertama baca juz 1, rokat kedua juz 2. Jangan rokat pertama juz 2, rokat keduanya juz 1. Jadi subhanallah mengambil yang di awal dulu untuk rokat pertama, kemudian rokat keduanya baru diakhirkan. Kemudian apakah bacaan ini bisa acak? Acaknya pun secara berurutan, maksudnya yang juz awal dulu baru juz akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita bicara masalah tentang hukum nih. Bagaimana ya jika kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Nah, namun pada saat itu kita nggak ikut witirnya. Witirnya kita nggak lakukan. Apakah pahala sholat tarawihnya ini sia-sia, Bib? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol, Bib. Afwan, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat tarawih adalah memiliki pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang diharuskan. Biasanya salat tarawihnya 8, 3 witir. Tadi Ustaz Samul sampaikan tuh. Ada yang 8 terus tambah 3-nya witir. Atau ada juga yang 20 plus 3-nya witir. Nah boleh masing-masing daerahnya. Ada yang 23, ada yang 11, ada yang sholatnya 23, ada yang sholatnya 11. Misalkan daerah kita, 11 semua nggak ada yang 23. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting jangan ribut. Tadi Mas Fadli bilang, jangan yang apa nggak sholat dia ribut. Iya, beributin masalah rakaat, sholatnya enggak. Nah. Nauzubillah min zalik. Makanya seperti itu. Sholatlah yang benar, sholatlah yang baik, mengikuti daripada keyakinannya. Sholat lebih banyak ya lebih bagus, bacanya lebih panjang lebih bagus. Rasulullah SAW sholat bahkan di akhir sholat yang malam 27 di bulan Ramadan tersebut, yang terakhir, Rasulullah itu dari awal, dari waktu sholat Isya sampai menjelang waktu kapan? Sampai waktu fajar. Sedikit lagi mau imsak ya kan? Sampai itu di belakang itu sampai gemeter nungguin ya jamaahnya. Sahabat-sahabatnya Rasulullah, kenapa? Ini Rasulullah mau sampai kapan sholatnya, ya kan? Intinya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah yang ditekankan, yang diharuskan. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu adalah tunggal, ya kan? Allah itu adalah witr, ganjil, ya kan? Dan menyukai yang ganjil. Dan bahwasanya siapa orang yang ingin mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturannya Allah. Witir adalah penutup sholat malam yang dimana dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ditekankan oleh Rasulullah, menekankan untuk sholat witir. Kita sholat menghadap kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mencari ampunannya Allah, mencari keberkahan, mencari hidayah, mencari petunjuk. Dan orang yang melakukan sholat tersebut, kita lebih banyak lagi lebih bagus, lebih banyak lagi witirnya lebih bagus lagi. Maka bahwasanya Rasulullah SAW nih, ayo sholat witir, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ij'alu akhira salatikum bilail witrun. Jadikanlah akhir salat malam kita ini adalah salat witir. Jadi sahabat tuh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu setelah salat Isya langsung salat witir. Ditutup dengan witir. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an salatnya malam, ya kan? Kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar ini hati-hati. Sayyidina Umar ini berani, ya kan? Maknanya apa? Maknanya adalah Sayyidina Umar berharap bangun malam dan salat malam, dan dengan keyakinannya salat malam dan ditutup dengan witirnya. Oleh karena itu, ayo, sholat witir jangan tinggal. Jangan tinggal, jangan tinggal, dan jangan tinggal. Witir adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau misalkan kita taraweh, apabila kita tidak mengerjakan witir, ya kan? Kita nggak mengerjakan witir, sayang banget. Sangat disayangkan. Jangan sampai kita meninggalkan witir. Ini ditekankan oleh Rasulullah. Witir itu bisa 1, bisa 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Oleh karena itu, jangan tinggalkan witir sekali lagi. Karena apa? Witir adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada keberkahan yang dahsyat yang luar biasa dalam witir tersebut. Mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ada pahala yang luar biasa. Ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan, kalau misalnya orang tua kita zaman dulu, itu kalau sholat witir, itu pada malam 15 ke atas, itu dibacain kunut, ya kan? Baca doa kunut. Itu ada doanya. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa liqdu alait. Tabarakta rabbana astaghfiruka sallallahu alaihi wasallam nabi lumi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Berharap ya Allah dengan salat witir itu Allah kabulkan doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ditutup Masya dengan Allah. kebaikan. Iya, nah sekarang jangan lagi mempermasalahkan nih Bib ya. Betul. Yang namanya sholat, mau 11, mau 23. Yang penting Jangan istiqomah, terus aja udah. Semakin banyak pastinya semakin baik insya Jangan Allah. lupa, sholat boleh 23, jangan terburu-buru kayak The Flash. Oh iya, Ya kan? iya. Benar. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Tumaninahnya nggak ada. Benar. Ya Benar. Ada yang nutup mulutnya teman saya itu sebelah. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Intinya di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Langsung aja yuk kita jawab di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, ini dia pertanyaannya dari Instagram @antiair033. Ini nggak mandi-mandi nih anti air nih. Ya, Assalamualaikum. Saya mau nanya Ustadz Ustazah, kalau lagi sholat tarawih kan bacanya cepet-cepet. Apakah sah nggak sholatnya?
Wah, ini Ustadz Maulana mohon izin nih jawabannya bagaimana Pas nih? banget ya. Iya, pas banget. Bacanya cepet. Gimana jawabannya silakan. Ya. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Izin Nabi dan Sasam. Apa dulu, Ustaz? Satu hal buat kita. Tarawih itu dilaksanakan di waktu santai. Jadi santai. Nggak usah buru-buru. Saya kalau salat kan nggak buru-buru. Santai. Bacaannya ya. Tapi bagaimana nih? Serba salah nih kayak tausiahnya. Kenapa sih Ustadz? Nggak, Iya, seru. enggak ya? Seru ya? Kenapa? Karena tarawih kan ada bentuk semangat. Ah, kalau mau cepat, bacaan surahnya jangan ambil yang panjang. Supaya tumak ninanya tetap aman. Jadi kalau berbicara bagaimana dengan itu mesti Ustaz cepat banget bacaannya. Tunggu dulu, lihat dulu. Menjadi salat yang tenang, jadi sarana meraih ketenangan. Dan dalam apa? Melepaskan kesibukan. Disitulah hebatnya salat sunat tarawih yang membuat kita lebih apa? Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu kan semangat itu. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Semangat, aduh ya Allah. Terlalu tinggi nadanya ya. Suaranya. Jadi gini, mohon izin ada pembelajaran Imam Al-Ghazali Muhammad bin Idris ternyata jumlah rakaat salatnya beliau tarawihnya tiap malam cuma 2 rakaat. Lah, kok cuma 2 rakaat? Iya, karena 1 rakaatnya atam Quran. Rakaat keduanya atam Quran lagi. Jadi 2 kali hatam dalam 1 malam. Hebatnya. Jadi kalau memang mau jumlahnya kan minimal 2 apalagi banyaknya sebanyak-banyaknya. Jadi bisa jadi 60, 100, terserah. Bahkan Habib Umar ya pindah-pindah. Saya juga begitu dulu waktu di Makassar. Pindah ke sini lagi, tapi ceramah. Oh, sekarang sekarang enggak? Oh sama. Oh gitu. Dari masjid ke rumah dan sebagainya. Jadi menjaga rukun. Pindahnya dari masjid ke rumah sekarang, bukan dari masjid ke masjid. Menjaga rukun sholat. Yang jelas mohon maaf, bacaannya memang saya ngerti. Apalagi yang sudah luar biasa, hafalannya lancar dan sebagainya. Dan sekarang enaknya kita, karena kita berada di zaman modern yang luar biasa, ada Quran yang pakai tatakan, Quran untuk sholat. Jadi enak, jadi kita bisa betul-betul memaknai. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran juga. Jadi bisa juga membaca Quran dalam sholat dan sebagainya. Dan ini menariknya, cuman kalau pertanyaan tadi anti air, ini luar biasa. Bener. Anti air, bener rencananya. Anti air. Anti air Ya. 033. Itu siapanya Ustadz Air? Yang penting mohon maaf, menjaga rukunnya salat itu. Ada tumak nina ketika ruku, tumak nina ketika sujud, hati-hati jangan sampai Allah, nggak boleh. Karena biarkan sejenak minimal membaca tasbih, walaupun hanya sekali. Ya, jangan biarkan tenang dulu. Kalau kita kan biasanya memang bacanya lancar. Lancar kan? Tapi pada saat baca surah Al-Fatihah aman. Pada saat ruku aman, sujud aman, itu masih aman. Tapi kalau rukunya, sujudnya nggak aman, itu hati-hati. Aduh. Kenapa sih? Enggak, gimana nih ya? Aduh, gimana? Kenapa nih orang nih? Jangan ngomong di sini tapi Apaan? Ustadz mau denger tar rese. Apaan? Sebentar, Apa sih? Sebentar Ustadz. Jadi gini, semalam itu saya ketiduran. Terus kelewatan ke sholat tarawih. Astagfirullahaladzim. Ada yang denger lagi. Ya Allah. Kelewatan. Astagfirullahaladzim. Ada Ya yang Allah. denger lagi. Astagfirullah, Tapi gini, Habib jangan salah persepsi dulu. Saya tetap sholat, tapi sholatnya itu jam 12-an gitu. Oh. Itu gimana sih? Boleh gak sih Ustadz Syam? Oh alah. Jadi ada orang ketiduran. Jangan pakai diri sendiri deh. Oh jangan kesini. Contoh orang lain aja ya? Orang lain aja. Duh kebongkar tas saya aja sholat tarawihnya nggak di masjid. Ada orang lupa sholat tarawih ketiduran. Wah. Dia maunya nanti dirapel aja sama tahajud. Oh Ya kan? gitu. Digabungin aja. Wah, bisa Kita nggak dengarkan selesai gitu? setelah satu ini Oh, aja boleh, ya. boleh, Yang di boleh. rumah jangan kemana-mana, tetap di Islamit Windah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan